Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Anak-anak, bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita berjumpa kembali dengan Ustazah Ian untuk belajar tematik. Hari ini kita belajar tema 7, kebersamaan, subtema 2, kebersamaan di sekolah, pembelajaran 5. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, yuk kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siapkan buku tema 7-nya anak-anak ya. Silahkan dibuka subtema 2, pembelajaran 5. Bermain pipa sumur. Ya, diamati ya anak-anak tentang gambar ini ya. Di situ ada anak-anak yang sedang bermain pipa sumur. Bermain pipa sumur. Pagi ini Pak Guru mengajak Beni dan teman-temannya bermain. Mereka bermain pipa sumur. Sebelum melakukan permainan, mereka melakukan pemanasan. Mereka melakukan gerakan memutar dan menekuk di air. Ya, bagaimanakah cara bermain pipa air sumur ya anak-anak? Ya, nanti perhatikan caranya ya. Ya, cara bermain pipa sumur. Alat yang dibutuhkan permainan pipa sumur adalah pipa nih, atau peralon juga boleh ya anak. Kemudian cara bermain pipa sumur, anak membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang nih, atau lebih boleh ya. Kemudian satu orang ini nanti bertugas menyiramkan air ke dalam pipa. Ya, tapi pipa ini sebelumnya sudah diberi lubang sisi-sisinya ini. Ya, sisi ini, sisi pipa sudah diberi lubang. Nah, tugas anak-anak yang lainnya yang tidak memberikan air kemasukan di sini atau menyiram air dalam pipa ini, mereka itu menutupi lubang-lubang yang berada di sisi pipa. Supaya apa anak? Supaya air yang dimasukkan ke dalam temanmu di sini ini tidak keluar sehingga pipa itu cepat penuh ya. Jadi mereka ini bertugas menutupi lubang-lubang pipa sampai rapat. Nah, apabila tidak rapat nanti air cepat keluar ya, nggak penuh-penuh pipanya. Maka tugasnya menutup pipa. Nah, nanti apabila kelompok yang pipanya sudah terisi penuh, itulah kelompok yang menang. Nah, itulah anak-anak tentang cara bermain pipa sumur. Nanti bisa anak-anak lakukan di rumah dengan teman-teman di rumah atau dengan saudara ya. Tuh. Selanjutnya, ayo mencoba. Ayo lakukan gerakan memutar dan menekuk di air. Gerakan memutar ini adalah gerakan kedua tangan direntangkan, kemudian direntangkan ke samping kanan dan kiri, kemudian memutar bagian tubuh perut ke arah kanan dan ke kiri. Ini ya. Kemudian gerakan menekuk. Gerakan menekuk adalah gerakan menekuk satu kaki ke arah depan dan dilakukan bergantian dengan kaki sebelahnya. Ya, ingat anak-anak ya, kalau kita akan berolahraga, maka kita terlebih dahulu harus melakukan pemanasan. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah cedera ya. Ini contohnya gerakan memutar dan gerakan menekuk.
Seluruh siswa kembali ke kelas. Mereka berencana membawa bekal ketika pergi ke kolam renang. Mereka berdiskusi makanan yang sesuai untuk bekal. Mereka memilih buah dan kue. Nah, di sini anak-anak itu berdiskusi anak-anak itu tentang bekal yang akan mereka bawa. Nah, mereka itu ada yang membawa kue donat, kemudian ada yang membawa kue brownies ya. Kemudian mereka ada yang memilih buah apel, ada yang memilih buah jeruk. Nah, apa kesukaanmu? Coba tanyakan juga teman atau keluargamu tentang buah dan kue kesukaan mereka. Nah, di sini tentu anak-anak menjumpai ya, apabila kita sedang berdiskusi tentang kesukaan pasti ada perbedaan ya. Nah, contohnya di sini misalnya diskusi tentang kue kesukaan. Pasti ada yang berbeda dan ada yang sama. Nah, dengan perbedaan itu tentang kesukaan makanan dan makanan kue atau buah, itu kita tidak boleh mengejek atau tidak boleh memaksakan ya, harus memilih kesukaan kue dan buah yang kita sukai ya. Nah, maka dari itu, maka bagaimanakah sikap kita untuk terhadap teman yang memiliki kue kesukaan dan buah kesukaan yang berbeda? Nah, di sini diskusinya yaitu misalnya kita menjumpai ada teman atau saudara misalnya ya, itu memiliki perbedaan kesukaan dengan kita, yaitu kesukaan kue dan buah. Maka sikap kita bagaimana? Ya, Ustazah kasih contoh ya. Contoh sikap terhadap teman yang memiliki kue dan buah kesukaan yang berbeda. Contohnya apa? Iya, tetap bermain bersama anak-anak ya. Jangan kemudian karena kesukaan yang berbeda kita menjauhkan teman yang kesukaannya berbeda dengan kita. Tidak boleh ya, kita tetap bermain bersama. Yang kedua, saling menghormati ya, saling membantu walaupun mempunyai kesukaan kue dan buah yang berbeda. Kemudian apalagi? Ya, tidak mengejek buah atau kue kesukaan teman. Ini contoh sikap terhadap teman yang memiliki kue dan buah kesukaan yang berbeda. Nanti anak-anak bisa tuliskan di buku temanya, boleh lain dari Ustazah ya. Ini adalah contoh dari Ustazah. Selanjutnya, ayo menulis. Perhatikan gambar di bawah ini. Buatlah sebuah cerita berdasarkan gambar di bawah. Ya, anak-anak amati ya. Ini ada dua gambar burung sedang bertengger di dahan pohon. Kemudian dua burung ini saling berbicara ya. Kemudian melihat ada ayam ini ya. Ada ayam sedang mencari makanan. Kemudian di sini kemudian Bu Ayam mengajak dua burung itu makan bersama ya. Nah, dari ini kemudian ada ayam jantan berkokok ya gitu. Nah, bagaimanakah ceritanya anak-anak? Ya, Ustazah beri contoh ya. Di sini Ustazah beri contoh, judulnya Loli dan Lilo. Ada dua burung yang hidup bersama di sebuah pohon. Nama burung itu adalah Loli dan Lilo. Loli sangat rajin bangun pagi, sedangkan Lilo tidak pernah bangun pagi. Loli menasihati Lilo untuk bangun pagi supaya bisa mencari makan. Suatu hari, Loli mengajak Lilo melihat Bu Ayam yang sedang mengais tanah dan mencari cacing. Kemudian Bu Ayam mengajak Loli dan Lilo untuk makan bersama.
Sejak saat itu, Lilo berjanji akan bangun pagi dan mencari makan. Nah, inilah anak-anak contoh dari gambar yang berada di sini ya. Jadi rangkaian gambar ini dibuat cerita. Nah, ini persis sekali pelajaran yang lalu ya anak, tentang cerita Kiku dan Koki apa ya. Nah, di situ ya, ini hampir sama ya. Nah, nanti anak-anak bisa menuliskan cerita yang lain berdasarkan gambar ini ya di buku temanya. Oke. Ya, itu aja anak-anak untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa membantu kalian belajar di rumah tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Sampai jumpa. Anak hebat, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.